Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai contoh-contoh untuk bab usaha dan energi. Sudah masuk ke contoh ke-6 ya, yakni yang ada hubungannya dengan energi konservatif. Jadi energi konservatif itu adalah energi yang tidak terikat atau tidak tergantung atau tidak memiliki kebergantungan terhadap lintasan. Jadi yang diperhatikan hanya titik awal dan titik akhir saja. Itu namanya energi konservatif. Jadi tidak dipengaruhi mau lewat mana, nggak peduli. Jadi kayak kita mau misalkan dari Surabaya ke Jakarta. Titik awalnya Surabaya, titik akhirnya Jakarta. Misal ya. Mau berangkat naik kereta, naik bis, naik kendaraan pribadi, ataupun naik pesawat, kita nggak peduli itu. Yang kita perhatikan adalah titik awal Surabayanya dan titik akhirnya. Jadi tidak diperhatikan prosesnya, maka disebut dengan energi konservatif. Yang diperhatikan hanya titik awal dan titik akhir saja. Oke, kita kembali ke bahas-bahas mengenai roller coaster. Pernah di contoh-contoh sebelumnya, kalau nggak salah tadi ada. Oke, jika diasumsikan tinggi bukit lintasan adalah 40 meter, berarti I-nya 40 meter. Lihat gambar. Oke, sudah lihat gambarnya. Tentukan kecepatan roller coaster saat tepat berada di bagian bawah bukit, berarti di sini. Ya, titik paling bawah di sini. Tepat saat berada di bawah bukit. Kemudian ini dianggap bukit berarti ya, lintasannya berbukit maksudnya. Tinggi yang dicapai roller coaster saat tepat kecepatannya setengah dari kecepatan saat berada di bawah. Oke, jadi pertanyaannya saya sederhanakan ya, biar mudah dipahami apa maksud dari pertanyaannya. Jadi ada lintasan yang tingginya 40 meter. Roller coasternya awalnya di sini, kondisinya diam, kemudian mulai bergerak, jatuh. Seperti itu, mulai jatuh. Kecepatan di sini itu berapa? Gitu. Yang A. Kemudian yang B, misal kecepatannya tertentu di sini, kecepatannya setengahnya dari kecepatan di sini itu sampai di sini, begitu. Kira-kira tingginya berapa ini? Gitu loh pertanyaannya. Jadi setelah setengah kecepatan, tingginya berapa? Itu yang pertanyaan yang B. Oke, kita bahas dengan menggunakan konsep kekekalan energi. Itu konsep yang paling mudah. Kecepatan roller coaster saat tepat berada di bagian bawah bukit. Nanti kita anggap ini posisi 1, ini posisi 2 untuk pertanyaan A. Maka EM1 sama dengan EM2. Kita masukkan EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. EK-nya 0 yang ini. Ya. EP-nya ada, punya Y, punya 40. Kemudian EK2-nya ada, karena dia pas tinggi-tingginya kecepatan di sini. Kemudian EP2-nya 0, karena kita acuannya dari sini. Kan dari sini dia yang 40 meter. Maka kita anggap 0 di sana. Kemudian ini coret M-nya. Ya, M-nya dicoret. Ketemu GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 saat posisinya di bagian bawah lintasan atau di bagian bawah bukit. Oke, kita duanya pindahkan, aljabar biasa ya. Ketemunya V2 sama dengan akar 2GH. Kita masukkan angkanya. Akar 2 kali 10 kali 40. Akar 80, ketemunya 28,284 meter per sekon. Berarti kecepatannya di bawah sini adalah 28,28 ya, 4 meter per sekon. Seperti itu. Untuk yang A. Sederhana. Kuncinya tetap di sini. Kemudian makna fisisnya diterapkan. Tinggal aljabar sama matematiknya. Hitung-hitungannya maksudnya.
Selanjutnya yang B, tinggi yang dicapai roller coaster saat tepat kecepatannya setengah. Nah, ini maksudnya kecepatannya setengah. Jadi saat V-nya setengah ini sama dengan rumus yang sama ya. Namun kita anggap ini posisi 1, ini posisi 2, khusus B. Ya. Jadi kita tidak pakai 1, 2, 3. 1, 2 untuk yang A, 1, 2 untuk yang B. Maka kita tulis EM1 sama dengan EM2. EM1 di sini, EM2-nya di sini. Seperti itu. Fokusnya di sini, ini 1, ini 2. Yang ditanya ketinggiannya, H-nya, H2 berarti. Nah, sama rumusnya, EK1, EP1 sama dengan EK2, EP2. EK yang ini ada ya, karena dia kondisinya bergerak, EP-nya 0. Kenapa kok 0? Karena di bawah. Ini kan posisi, kita anggap posisi 1. Ini posisi 2-nya. Kemudian setengah MV2 kuadrat dengan V2 itu adalah setengahnya V1. Tahu dari mana? Dari soal. Kecepatannya setengah dari kecepatan saat berada di bawah. Berarti V2 setengahnya V1. Kemudian MGH. MGH, H ini yang mau kita cari. Kan katanya tinggi. Lanjutnya tinggal M-nya dicoret. Ya. Dicoret ini artinya bukan hilang ya. Bukan tiba-tiba hilang. Ini sebenarnya ini dibagi M semua. M bagi M 1. Seperti itu. Satunya nggak ditulis. Itu ceritanya kenapa kok dia bisa menghilang. Ini kemudian jadinya kita kali 2 ya, semuanya. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Ini hilang 2-nya, ini hilang 2-nya, ini jadi angka 2. Kemudian kita pindahkan yang ini. V2-nya dipindahkan jadi negatif. Kemudian H sama dengan, jadikan H sama dengan. Yang ini dibagi 2G. Tinggal kita masukkan angkanya. 28,284 kuadrat sebagai V1 dapat dari mana? Dapat dari jawaban yang A. Kemudian minus 14,142 dari mana? Ini dibagi 2. Kok dibagi 2? Katanya kecepatannya setengah di sini. Begitu, untuk tingginya yang ditanya. Makanya ini 14 atau 14,142. Dibagi 2G, 2 kali 10. Ketemunya 29,999 meter atau ya 30 meter lah kalau kita tulis mendekati. Seperti itu. Jadi kecepatan roller coaster saat tepat berada di bagian bawah itu adalah 28. Ya, 28,284. Tingginya setelah roller coaster itu dari jatuh kemudian meluncur lagi ke atas, kecepatannya sudah tinggal separuh dari 28 itu berarti 14,142 itu saat mencapai ketinggian 30 meter atau 29,999 meter. Seperti itu. Oke, tetap kembali kepada intinya EM. Udah muter-muter di sini aja. EM, makna fisiknya kita terapkan, kita aplikasikan ke rumusnya. Makna fisik itu cerita fisikanya, baru aljabar sama matematik atau hitung-hitungan matematikanya. Seperti itu. Oke. Semoga bisa menambah pengetahuan, pemahaman, keilmuannya dalam hal bab energi konservatif. Kalau babnya usaha dan energi, khususnya energi konservatif atau kekekalan energi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.